Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang asas-asas hukum. Yang beranggotakan saya Ayu Salsabila dengan NIM 23301071 dan saya Muhammad Arafik dengan NIM 233010180. Pengertian asas hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan alas, dasar, pedoman seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir dan sebagainya. Asas juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar perkumpulan negara dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian asas menurut KBBI, pengertian relevan dengan bidang hukum adalah pengertian kedua, yakni asas sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Asas hukum menjadi pendukung sistem hukum dan nilai-nilai fundamental yang bersifat intrinsik. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum juga dapat diartikan sebagai norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik. Selain itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun pilihan terdapat kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat. Berikut beberapa pengertian asas hukum menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Sacipto Raharjo, asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Asas hukum sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Yang kedua yaitu menurut P. Skulton, asas hukum ialah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Yang ketiga yaitu menurut Bellevoet menyatakan bahwa asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Yang keempat yaitu menurut Van der Velde menyatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu, menilai situasi, atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi. Fungsi asas hukum dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Fungsi taat asas atau konsisten. Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya, dalam hukum perdata dianut asas pasif bagi hakim. 2. Fungsi sarana penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi di dalam masyarakat, baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari kasus perceraian sampai batas tanah dan lain sebagainya. 3. Fungsi rekayasa sosial atau social engineering. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dikonsepsikan bahwa hukum sebagai alat untuk
mengubah atau melakukan pembaharuan masyarakat. 4. Fungsi sarana kontrol sosial atau social control. Fungsi sarana kontrol sosial atau kontrol sosial ini berarti bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Asas-asas hukum mempunyai beberapa fungsi, antaranya ialah 1. Menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum. 2. Menjadi kaidah kritis terhadap aturan hukum. 3. Menjadi kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum. 4. Menjadi kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum. 5. Menjaga atau memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum. Macam-macam asas hukum. 1. Asas nullum delictum nulla pena sine praevia lege penali, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. 2. Asas in dubio pro reo, yaitu dalam suatu keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa. 3. Asas similia similibus, yaitu bahwa perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.